Hai teman-teman Himak Unpad. Welcome to High Talk, Himak Unpad Talk. Jadi, bagi yang belum tahu, High Talk ini merupakan program baru dari Divisi Academic Development Himak Unpad 2020. Yang mana yang menggantikan yang tadinya itu berupa kajian yang berupa infografis menjadi diskusi ringan yang berbentuk podcast. Bersama aku, Aksal Muhammad Syadira dari Akuntansi 2019 yang akan menemani kalian di episode High Talk kali ini. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Gak kerasa ya, tahun 2020 ini hampir berakhir. Kalau dihitung, sekitar sebulan lagi tahun 2020 ini hampir selesai. Dan udah berganti menjadi tahun 2021. Nah, kalau ngomongin tahun 2020, kalian ingat gak sih, di awal tahun 2020 itu ada PSAK yang mulai berlaku. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2020, ada berlakunya PSAK 71, 72, dan 73. Nah, tetapi kalau dipikir-pikir lagi, di awal tahun 2020 itu kan mulai merebaknya COVID-19 di Indonesia. Jadi kalian penasaran nggak sih adanya COVID-19 ini mempengaruhi ke dalam penerapan PSAK itu? Nah, kebetulan di episode High Talk kali ini, di episode keempat, yang mana episode keempat ini merupakan episode terakhir di tahun 2020. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton Netflix nih ya, episode kali ini tuh merupakan episode terakhir di season pertama. Jadi semoga aja ada season selanjutnya. Oke, balik lagi ke topik sebelumnya. Di episode kali ini itu kita bakal membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71. Wah, gimana tuh maksudnya? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan dosen kesayangan kita untuk membahas topik kali ini. Nah, ada yang tahu gak nih kira-kira siapa dosennya? Jadi, narasumber kali ini itu merupakan seorang dosen akuntansi Universitas Pajajaran dan juga seorang anggota DSAK IAI Daerah Jawa Barat, yaitu Bu Ersa Triwahyuni. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, Aksal. Jadi, Aksal, Bu, koreksi sedikit, DSAK ya, Bu. IAI nggak ada wilayah Jawa Barat. Oh iya, maaf, Bu. DSAK IAI itu cuma satu, jadi nggak ada DSAK IAI Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta iya. gitu. DSAK IAI adanya satu aja. Oh iya. Oke, apa kabar, Bu? Kabar baik, Aksal. Gimana kabarnya teman-teman juga semua nih, adik-adik, mahasiswa. Salam sehat selalu. Ya, alhamdulillah kalau baik. Kira-kira Bu, selama pandemi ini apa aja sih Bu kegiatan Ibu? Apakah masih sama sebelum pandemi atau justru semakin produktif setelah pandemi ini? Saya merasa semakin produktif ya, karena dulu sebelum pandemi itu waktu saya suka habis dengan traveling Jakarta-Bandung atau keluar kota ya. Kalau misalnya kadang-kadang suka memberikan seminar gitu di Jawa Timur misalnya ya, salah satu kota di Jawa Timur. Itu seminarnya kan saya bicara paling cuma sejam 2 jam, tapi kesananya naik pesawat, terus begitu nyambung lagi naik bus, atau naik mobil ke kotanya. Jadi bisa dengan untuk bicara 1 jam itu bisa 2 hari perjalanan. Jadi kalau online semua kayaknya lebih produktif ya. Abis jadi pembicara seminar, abis itu saya bisa langsung ngajar, switch ke Google Meet misalnya. Jadi saya merasa jauh lebih produktif ya. Dan tapi ya ada banyak yang hilang juga sih, kangen sama teman-teman, kangen sama mahasiswa ya di kelas, diskusi-diskusi yang interaktif itu lebih enak tetap offline kalau saya bilang. Oh, jadi menarik ya Bu, jadi semakin produktif setelah adanya pandemi ini. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber High Talk di episode kali ini. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, kita ini akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71. Kebetulan Bu Ersa ini merupakan seorang anggota DSAK IAI, pastinya beliau lebih memahami tentang PSAK 71 ini. Langsung aja kita masuk ke materi, ada sedikit pertanyaan yang bakal diajukan kepada Bu Ersa. Jadi sebenarnya apa sih Bu PSAK 71 ini? PSAK 71 itu standar akuntansi untuk instrumen keuangan, dia menggantikan banyak sekali komponen di PSAK 55.
walaupun tidak seluruhnya ya. Jadi PSAK 55 itu masih ada khusus untuk bagian hedging-nya saja. Jadi khusus untuk PSAK 71 itu terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu klasifikasi, kemudian ada penurunan nilai. Ya, yang pertama klasifikasi dan pengukuran, kedua adalah penurunan nilai, dan ketiga itu hedging atau lindung nilai. Nah, khusus untuk hedging, PSAK 71 itu mengizinkan entitas itu untuk memilih, boleh hedgingnya pakai PSAK 71, boleh juga masih pakai PSAK 55. Makanya PSAK 55-nya masih ada sebenarnya, nggak betul-betul hilang 100%, tapi khusus hanya untuk bagian hedgingnya saja yang masih ada di PSAK 55. Itu, Aksal. Oke, jadi lalu sebenarnya kegunaan dari PSAK 71 ini apa sih, Bu? PSAK 71 ini yang jelas memberikan panduan ya, bagaimana kita mengklasifikasikan, mengukur aset keuangan, kemudian bagaimana kita melakukan penurunan nilai, dan bagaimana cara kita kalau kita mau melakukan lindung nilai atas resiko-resiko yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya misalnya resiko suku bunga misalnya, atau resiko kurs mata uang asing kayak gitu ya. Nah, untuk klasifikasi keuangan tentunya banyak institusi, entitas yang memiliki aset keuangan, termasuk piutang. Piutang aja itu aset keuangan loh. Iya, jadi aset keuangan itu bukan hanya misalnya deposito atau obligasi atau saham, bukan hanya itu, tetapi juga bahkan piutang juga aset keuangan. Piutang. Nah, kalau di bank, misalnya bank memberikan pinjaman ke nasabah, ya itu juga aset keuangan. Ya, loan and receivables ya kalau di PSAK 55. Nah, kalau sekarang macam-macam aset keuangan itu ya. Tentunya ada receivables piutang, ada loan pinjaman yang diberikan, kemudian ada investasi pada saham, ada investasi pada obligasi ya, ada derivatif, itu juga aset keuangan. Nah, di dalam PSAK ini diatur bagaimana mengukur aset keuangan. Nah, kenapa aset keuangan ini diatur khusus oleh PSAK khusus? Karena dia makin lama makin advance gitu ya, makin banyak jenis-jenis aset keuangan di dunia ini, makin banyak jenis-jenisnya aset keuangan, dan juga banyak dari aset keuangan itu yang lebih relevan untuk diukur dengan nilai wajarnya dibandingkan dengan nilai historisnya. Karena aset keuangan itu memiliki pasar yang sangat liquid biasanya, misalnya kayak investasi pada saham. Nah, kalau saham kan biasanya liquid ya, ada diperdagangkan setiap hari di bursa. Nah, bagaimana nih mengukurnya nih kalau kita punya investasi saham di akhir tahun, kita masih pegang investasinya, belum kita uangkan. Nah, itu apakah yang kita masukkan dalam neraca itu misalnya adalah harga yang dulu kita beli atau harga ketika akhir tahun. Nah, kayak seperti itu misalnya. Nah, itu diatur di dalam PSAK 71, Aksal. Menarik ya, Bu, dari kegunaan PSAK 71 ini. Nah, Ibu, lalu kan PSAK 71 ini mulai berlaku di awal tahun 2020 ya, Bu. Tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020. Tetapi pada awal tahun 2020 itu kan mulai merebaknya pandemi COVID-19. Lalu ada dampaknya nggak sih, Bu, terhadap penerapan PSAK 71 ini? Jelas ada ya. Yang pertama begini, penurunan nilai PSAK 71 itu menggunakan model pengukuran namanya expected credit loss atau pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Jadi kita sebagai entitas kalau kita punya piutang misalnya ya, kita punya piutang banyak gitu kan. Nah, kita kan membuat cadangan kerugian piutang nih. Ya, di kelas juga suka belajar bikin cadangan aging, schedule gitu kan. Nah, kalau di buku-buku atau di yang sebelumnya kita membuat cadangan piutang itu berdasarkan historis masa lalu. Misalnya masa lalu itu untuk piutang yang menunggak 30 hari itu berapa kira-kira cadangannya, berapa persen dia akan menjadi gagal bayar gitu. Nah, itu berdasarkan historis masa lalu. Nah, kalau di PSAK 71 itu selain data historis masa lalu, kita juga harus mempertimbangkan masa depan, Aksal. Kita harus melihat masa depan, paling tidak bagaimana nih ke depan nih. Kalau kita punya piutang, nasabah kita atau customer kita apakah bisa bayar atau tidak. Nah, per 1 Januari 2020 kita sudah membuat model nih, perusahaan-perusahaan sudah membuat model
ya, pencadangan piutang yang forward looking gitu kan, yang melihat ke depan. Tapi kan 1 Januari tadi kata Aksal belum ada Covid nih, ya. Di Indonesia kita belum ada Covid, maksudnya di Wuhan aja baru ada tanggal 31 Desember 2019 itu baru dilaporkan ke WHO. Jadi 1 Januari itu belum ada yang dengar di Indonesia, ya. Indonesia itu baru pertama kali ada secara resmi dinyatakan oleh Presiden ada Covid itu tanggal 2 Maret. Waktu itu Presiden Jokowi mengeluarkan press release, press conference, ada pasien 01 di Depok, ibu berserta 2 anaknya. Nah, berarti dari Januari sampai Maret, secara resmi nih, nggak ada COVID gitu di Indonesia. Ya. Sehingga dalam membuat model pencadangan melihat masa depan, kita tidak mempertimbangkan efek COVID ini. Nah, sekarang di akhir tahun, ya pasti udah beda ya. Jangankan akhir tahun, laporan yang tengah tahun aja yang bulan Juni kemarin, itu rata-rata orang sudah mempertimbangkan dampak COVID. Ya, yang bulan Juni kemarin. Karena kan kalau perusahaan listrik kan kadang harus bikin itu ya laporan keuangan tengah tahunan dan juga laporan keuangan interim yang kuartalan. Nah, jadinya per yang Juni itu rata-rata perusahaan sudah mempertimbangkan efek COVID gitu terhadap pencadangan. Nah, efeknya seperti apa? Nah, tentunya setiap perusahaan bisa berbeda-beda ya. Ada perusahaan yang ketika COVID mungkin tambah bagus gitu perusahaannya ya. Misalnya kayak digital company atau marketplace atau perusahaan-perusahaan yang menjual online itu kemungkinan lebih bagus gitu selama COVID karena orang-orang malas keluar, orang mendingan belanja online aja ya. Jadi revenue-nya naik. Tapi rata-rata perusahaan yang tradisional atau rata-rata perusahaan yang bukan digital gitu rata-rata mereka mengalami masalah yang serius ya. Terutama misalnya pariwisata. Nah, bayangin tuh Aksal ya, penerbangan gitu kan, dari yang tadinya terbang sehari berapa kali itu, sekarang pesawatnya diem aja gitu, nggak terbang ya kan. Itu gimana tuh gitu ya. Terus kemudian hotel-hotel. Nah, hotel-hotel juga kan sempat kosong ya waktu bulan Maret, April kemarin ya. Nggak ada yang, Bandung biasanya macet kalau hari weekend. Sempat kosong tuh. Saya jalan-jalan weekend, kosong banget hari Minggu gitu ya. Nah, itu bayangkan efeknya ke banyak UKM ya, toko oleh-oleh, toko yang jual baju, sepatu, dan lain sebagainya. Pasti terkena dampak serius. Nah, itu semua tidak dipertimbangkan waktu di awal tahun ya, karena nggak ada yang tahu bakalan kayak begini, bakalan separah ini nggak ada yang tahu juga gitu. Nah, sekarang udah nggak bisa kita abaikan lagi gitu fakta bahwa kita itu serius nih, dampak bisnis serius gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan di dalam model penurunan nilai. Kalau perusahaannya terkena dampak serius, berarti cadangannya harusnya bertambah Aksal. Ya, betul nggak? Kalau misalnya nih kita punya piutang sekian, terus nasabah kita kesulitan nih dalam bisnisnya, pasti dia akan makin susah kan bayar ke kita. Nah, berarti umur piutang itu biasanya makin lama setelah COVID. Kalau customer kita itu terkena dampak COVID. Sehingga kalau semakin lama, semakin kesulitan pembayaran, secara teori ya, di masa depan, di PSK 71 itu kita harus menambah cadangan. Gitu, kurang lebihnya. Nah, Ibu, dengan adanya dampak dari pandemi COVID ini, dengan adanya dampak dari COVID ini itu terganggu nggak sih, Bu, ke dalam penerapan PSK? Memang gini ya, waktu awal-awal COVID bulan Maret ya, itu banyak rumor. Wah, ini ada COVID nih, PSK 71 nggak jadi gitu kan. Nggak jadi dilaksanakan gitu. Susah nih, kasihan nih Bang, udah terpukul, orang pada nggak bisa bayar cicilan, terus masih juga ngurusin PSK 71. Jadi banyak sekali rumor yang beredar bulan-bulan Maret, April terkait dengan ini ya, terkait dengan PSK 71. Tapi kemudian ada press release yang dikeluarkan oleh DSA-KIAI, kalau nggak salah itu tanggal 1 April ya press release-nya, menegaskan bahwa PSK 71 itu tidak ditunda. Kan sudah berlaku 1 Januari 2020. Yeah. Bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah memberlakukan itu sejak 2018. Karena kan itu sebenarnya kalau di internasional itu sudah berlaku 1 Januari 2018. Karena kan di internasional memang tanggalnya 2018, kita rada mundur 2 tahun. Jadi dan itu di Indonesia boleh penerapan dini diizinkan. Jadi banyak perusahaan, misalnya anak perusahaan asing gitu, yang sudah menerapkan PSK 71 sejak 2018. Nah,
masa dibatalkan gitu kan, kasihan banget gitu kan yang udah pada nerapin. Jadi nggak dibatalkan, tetapi kita memberikan panduan bagaimana menerapkan PSK 71 di tahun 2020, terutama karena sekitar tanggal pertengahan Maret ya, pertengahan Maret itu OJK mengeluarkan peraturan OJK yang memberikan kemudahan-kemudahan ya, memberikan relaksasi. Terus kemudian ada Perpu juga, ada Perpu Presiden nomor 1 tahun 2020, itu akhir Maret, itu juga memberikan banyak stimulasi untuk perekonomian. Misalnya ada stimulasi pajak, ya. Kemudian kalau POJK itu mereka meminta untuk para UKM yang terkena dampak atau usaha yang terkena dampak bisa minta restrukturisasi ke bank. Nah, bank juga dianjurkan untuk ya jangan kejam-kejam banget deh. Kalau dia belum bisa bayar, ya dimaklumin lah gitu ya. Kalau tadinya pinjamannya misalnya 2 tahun, ya udah diperpanjang deh jadi 3 tahun misalnya gitu. Jadi ada di restrukturisasi itu bank itu tidak bisa nolak. Jadi misalnya kalau saya punya pinjaman ke bank nih asal. Saya pengusaha misalnya, saya jualan cireng misalnya gitu ya. Jualan donat cireng. Nah, terus saya kesulitan nih ya karena COVID nggak banyak orang jajan gitu kan, orang nggak banyak, apalagi saya misalnya banyak mangkalnya atau banyak dagangnya itu di sekolahan-sekolahan. Nah, sekolahan tutup. Iya. Nah, pada nggak sekolah, gimana tuh nggak ada yang jajan? Akhirnya saya kesulitan bayar pinjaman saya. Nah, saya ke bank, saya bilang, aduh Pak, mohon maaf nih, saya dagangnya kurang laku nih masa COVID, saya nggak bisa bayar pinjaman. Bisa nggak Pak? Didiskon dong gitu, diperpanjang ya. Misalnya pinjaman saya 1 tahun, dijadiin 2 tahun. Jadi cicilannya tuh lebih kecil gitu ya, lebih kecil. Atau bisa nggak Pak, saya berhenti dulu nyicil 3 bulan aja. Nanti bulan keempatnya saya nyicil deh. Lebih gede sedikit nggak apa-apa. Mudah-mudahan nih 3 bulan nanti saya udah bisa jualan lagi. Misalnya seperti itu. Jadi restrukturisasi itu macam-macam bentuknya. Ada payment holiday, kemudian ada extension of loan dan lain sebagainya. Nah, intinya mempermudah lah. Nah, itu di peraturan OJK itu ada tuh tanggal 13 peraturan OJK nomor 11 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa ya udah bank itu harus membantu perekonomian. Kalau enggak makin susah. Udah kita bisnisnya susah, nggak bisa bayar pinjaman lagi gitu kan. Nah, pada ketika peraturan OJK itu keluar ya, kemudian banyak kan ya orang mungkin berbondong-bondong untuk datang ke bank minta restrukturisasi mungkin ya. Nah, kemudian ada press release DSAK yang mengatakan bagaimana nih kita membuat cadangan untuk pinjaman-pinjaman yang tadi kena restrukturisasi tadi. Ya, karena kalau kita tanpa ada stimulus pemerintah, tanpa ada POOJK, kalau orang datang ke bank nih, ya, asal misalnya saya datang ke bank ujuk-ujuk tanpa ada pandemi ya, saya datang ke bank tuh saya bilang, aduh usaha saya nggak lancar nih, saya mau restrukturisasi. Nah, pada saat itu, bank itu harus berpikir bahwa saya ini kesulitan. Saya ini bisnisnya susah. Sehingga cadangannya bank terhadap pinjaman saya itu naik. Nah, dalam keadaan normal, kalau ada nasabah minta restrukturisasi, itu seharusnya cadangannya meningkat. Karena restrukturisasi itu berarti nasabah itu memiliki kenaikan risiko kredit yang signifikan. Ya. Nah, tetapi kan ini keadaannya tidak normal nih, ya pandemi, ya kemudian semuanya susah, bukan cuma 1-2 orang yang susah ini semuanya susah ya. Nah, jadinya kemudian ada lagi stimulus pemerintah. Nah, oleh sebab itu dibilang kalau dalam masa pandemi ini ada yang akun-akun yang nasabah-nasabah yang minta restrukturisasi, jangan serta-merta dianggap bahwa mereka itu kesulitan dalam bisnisnya. Ya, karena ini berlaku semua kan, berlaku umum. Kalau nggak ada pandemi, saya datang ke bank, ya bisnis yang lain baik-baik saja, saya minta restrukturisasi, bank bisa beranggapan bahwa saya bisnisnya lagi susah. Nah, ketika dalam keadaan pandemi semuanya susah dan banyak yang minta restrukturisasi, maka ketika saya datang ke bank, bank itu jangan serta-merta berpikir, wah Bu Ersa ini berarti susah nih, bakalan gagal bayar, maka cadangannya saya naikin. Nah, jangan kayak gitu itu press release-nya. Jadi bank itu harus betul-betul berpikir, apakah dengan restrukturisasi ini saya akan membantu usahanya dia. Kalau dengan restrukturisasi ini saya akan membantu usahanya dia, setelah masa COVID dia akan survive, ya diharapkan misalnya COVID selesai 6 bulan,
terus kemudian dia akan survive, itu akan bagus, ya berarti cadangannya nggak usah dinaikin. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau seandainya, tapi bank juga harus berpikir, kalau seandainya nih saya udah kasih restrukturisasi, tapi usahanya tetap aja bakalan bangkrut ntar habis COVID misalnya. Karena parah banget dampaknya. Atau memang usaha ini dari sebelum COVID juga sebenarnya udah jelek gitu ya, ditambah COVID lagi gitu kan. Nah, kalau itu memang kasusnya bahwa setelah saya kasih restrukturisasi pun nasabah ini nggak bakalan survive ya. Nah, itu cadangannya kita naiki. Ya, jadi restrukturisasi itu akibat POJK dan akibat Perpu dan segala macam stimulus pemerintah, itu tidak bisa restrukturisasi itu menjadi pertimbangan, hanya satu-satunya pertimbangan untuk meningkatkan cadangan pinjaman yang diberikan oleh bank. Itu maksudnya press release-nya DSAKIAI. Jadi lebih ke respon yang dilakukan ya Bu ketika PSAK 71 ini terganggu. Iya. Ya, memang saya sih sebagai sebagai pengamat akuntansi itu sebenarnya kasihan juga ya sama bank gitu ya. Karena restrukturisasi itu kan berarti mengurangi pendapatannya dia loh. Ya kan, mengurangi pendapatannya dia. Kadang kan orang misalnya minta diskon, minta perpanjangan, kan bank juga perlu revenue gitu ya, perlu interest revenue. Nah, jadi mengurangi pendapatannya dia. Tetapi kalau tidak seperti itu, perekonomian akan lebih susah lagi, Aksa. Ya, perekonomian akan lebih susah lagi karena masyarakat perlu dibantu ya, perlu dibantu. Memang ada bantuan langsung tunai misalnya, atau bantuan ini langsung dari pemerintah, oke. Sekarang juga saya dengar katanya UKM bisa dapat bantuan modal kerja gitu ya. Itu kan langsung ya ke UKM-nya gitu. Nah, tapi kalau perbankan itu kan dia punya sistem sendiri nih ya, sistem perbankan. Bank sebagai intermediaries gitu. Nah, bukan hanya perbankan nih, dampak COVID kan juga mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar yang punya piutang besar. Jadi cadangan-cadangan, kalau perusahaan-perusahaan besar, saya rasa mereka juga mengevaluasi ya model penurunan nilai PSAK 71-nya. Kalau memang dampak COVID-nya parah gitu, misalnya piutangnya jadi bertambah lama signifikan, ya mereka menurut saya harus menambah cadangannya sih. Karena COVID ini maksud saya. Jadi ternyata sangat informatif ya yang telah disampaikan itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa akuntansi dan calon akuntan di masa depan. Jadi menjadi lebih paham tentang PSAK 71 ini. Nah, teman-teman, berakhir sudah episode High Talk kali ini. Sebagai penutup, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk penonton High Talk, Bu, khususnya mahasiswa akuntansi Universitas Pajajaran. Ya, mahasiswa akuntansi Unpad ya, tetap semangat selama masa pandemi. Ini sebenarnya masa pandemi ini banyak berkahnya, banyak kasus-kasus yang bisa menambah khazanah keilmuan kita ya. Dan sekarang belajar jadi lebih mudah ya, ada podcast ya, ada YouTube di mana-mana orang bikin video. Jadi kita syukurin saja ya, dan tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat. Ke kampus lagi. Mudah-mudahan, saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan kita bisa ke kampus lagi karena pasti udah pada kangen. Iya. Kangen sama Jatinangor. Oke, gitu aja mungkin Aksal. Selamat belajar dan tetap semangat ya adik-adik semua. Nah, benar banget. Kita tuh jadi harus lebih semangat selama adanya pandemi ini dan tetap terus menjaga protokol kesehatan. Nah, terima kasih sekali lagi Bu telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber High Talk episode kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan High Talk episode kali ini. Diharapkan kita bisa lebih memahami tentang PSAK 71 dan dampak penerapannya di saat adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, itu dia tadi perbincangan seputar dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71 dengan narasumber kita, Bu Elsa. Saya Aksal Muhammad Syadira, pamit undur diri, sampai jumpa di episode High Talk season selanjutnya.